Dari hadis yang pertama, langsung hadis pertama. saya kasih mukadimah dulu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu majlis dari majlis ilmu agama yang merupakan sebaik-baik ibadah, semulia-mulia amalan saleh yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jutaan manusia yang berada di sekitar tempat ini, Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian banyak manusia untuk berkumpul di tempat yang mulia ini guna mendengarkan nasihat, pelajaran, tausiah, wejangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri, yang harusnya senantiasa kita ingat. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba menghitung jumlah nikmatku, kata Allah, maka pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik bagi orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Seorang panutan yang kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, mengikuti dari segala perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangan-larangannya. Pembahasan kita di malam hari ini seperti yang telah diketahui bersama, yaitu pembahasan kitab yang sangat masyhur di tengah kaum muslimin, khususnya bagi setiap para penuntut ilmu, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf alaihi rahmatullah. Sebuah karya tulis yang sangat berberkah, diminati oleh banyak kaum muslimin, dihafalkan oleh anak-anak kecil, dipelajari di setiap lembaga pendidikan. Dan ini semuanya menunjukkan bagaimana keberkahan dari karya tulis beliau alaihi rahmatullah. Beliau sendiri adalah seorang yang alim, yang dan beliau termasuk dari salah seorang ulama yang hidupnya sangat singkat. Beliau berumur 40 tahun lebih dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan umur yang sangat singkat ini. Beliau rahimahullah taala telah menulis dari beberapa karya tulis yang memberikan manfaat di tengah kaum muslimin. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya tidak ada sebuah penjelasan terhadap Sahih Muslim yang paling bagus, yang paling mencakupnya seperti syarahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Iya. Dan di antara karya tulis beliau juga yang sangat-sangat populer adalah kitab beliau
beliau Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini di antara kitab yang paling berberkah. Sebab kalau kita memperhatikan, hampir di setiap rumahnya kaum muslimin mereka mempunyai kitab ini, Riyadhus Shalihin. Dan ini adalah indikasi yang sangat kuat kepada kita bahwa apa yang beliau tulis, apa yang beliau torehkan, itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara karya tulis beliau yang seringkali kita ajarkan di tengah para penuntut ilmu adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pembahasan seputar adab, pembahasan seputar adab yang harusnya dimiliki bagi setiap penuntut ilmu, bagi setiap penghafal Quran. Ya. Kemudian juga di antara kitab yang paling berberkah dari karya tulis beliau adalah kitab yang akan kita baca. Kitab yang berjudul Al-Arba'in, ya, yang memuat 40 lebih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana 40 hadis tersebut mengumpulkan dari berbagai permasalahan, mengumpulkan dari berbagai pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Oleh karena yang para ulama dari masa ke masa mereka senantiasa mengajak murid-muridnya, mengajak kaum muslimin diajarkan dan seterusnya. Para ulama dari masa dahulu seperti guru-guru kita senantiasa menganjurkan bagi setiap pemula untuk menghafalkan kitab ini setelah dia menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Ya, kita akan sebutkan terlebih dahulu muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya baca. Dari muqaddimah penulis rahimahullah ta'ala. منبه الخلائق أجمعين باعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المكلفين لهدايتهم وبيان الشرع الدين بدلائل قطعية وواضحة البراهين. أحمده على جميع النعم وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزات المستمرة على تعقب السنن تعقب السنين وبالسنن مستنيرة مستنيرة المستشير المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كلهم وسائر الصالحين. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengurusi, mengatur alam semesta, yang meninggikan langit dan bumi, mudabbiril khalaiq ajma'in. Dia juga zat yang mengatur dan semua makhluk-makhluknya. Ba'ithir rusul, yang mengutus setiap nabi dan rasul, salawatullahi wassalamu alaihim, ilal mukallafina, yang mana Allah mengutus para nabi dan para rasul kepada setiap manusia untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menjelaskan tentang syariat-syariat agama dengan keterangan-keterangan yang sangat jelas, wawadihatil al-barahin, dan argumen yang sangat jelas bagi terang. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, saya memohon dan saya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih, dan juga saya memohon kepadanya
untuk senantiasa diberikan tambahan dari keutamaan dan kemuliaannya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Esa, yang Maha mengalahkan, yang lagi Maha Mulia, lagi Maha Al-Ghaffar, yang senantiasa mengampuni dari segala dosa-dosa. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, kecintaannya dan kekasihnya, afdalul makhluqin, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Ini penegasannya, penegasan dari penulis rahimahullah taala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah sebagai khalilan, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan saya sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekasih dari segala hamba-hambanya. Yang pertama Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau adalah makhluk yang paling mulia. Dan dari sekian banyak makhluk yang pernah Allah ciptakan, maka makhluk yang paling mulia secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukarram bil Qur'an al-aziz, yang mana beliau adalah seorang nabi yang dimuliakan dengan Al-Quran yang maha aziz, al-mu'jizah, al-mustamirrah ala ta'aqubiz zaman, yang mana Al-Quran merupakan mu'jizat yang senantiasa terus hingga berjalan yang tahun demi tahun. Wa bis-sunanil al-mustanirah ila al-mustarsyidin, dan juga beliau dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang senantiasa memberikan cahaya kepada orang-orang yang mengharapkan cahaya tersebut. Al-makhsus bijawami'in kalim, beliaulah seorang nabi yang dikhususkan dengan diberikan jawami' al-kalim. Beliau sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat yang ringkas namun memberikan faedah yang sangat luas. Dan di antara hadis-hadis beliau yang ringkas namun ternyata faedah yang sangat luar biasa adalah hadis-hadis yang dicantumkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana di hadis yang pertama saja, hadis seputar apa? Tentang niat. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hadis tentang niat ini masuk dalam pembahasan fikih sepertiganya atau setengahnya. Begitu luas di pembahasan fikih itu, setengah darinya itu dimasuki oleh hadis innamal a'malu binniyat, bahwa setiap dari pembahasan fikih itu tidak bisa lepas dari yang namanya pembahasan niat. Salat butuh dengan niat, puasa butuh dengan niat, zakat butuh dengan niat, haji dan umrah butuh dengan niat, muamalah butuh dengan niat, pembahasan pernikahan, talak dan seterusnya juga butuh dengan niat. Hampir semua pembahasan di dalam agama kita membutuhkan dari yang namanya niat, menunjukkan bagaimana besarnya atau luasnya faidah yang bisa diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Dan ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diberikan jawami' al-kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun faedahnya begitu luar biasa, banyak sekali faedahnya. Apa contohnya? Seperti yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat. Dan juga di antara contohnya hadis yang sangat ringkas, faedah yang sangat luar biasa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah, ringkas sekali. Namun di situ ada beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ada puluhan faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Wasamahatid din, beliau juga adalah seorang nabi yang membawa agama yang mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala sa'irin nabiyyin. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada beliau atas segala nabi-nabinya, wa ala kullin wasa'ir salihin. Amma ba'du.
disebutkan oleh ulama ahli tafsir adalah sebuah faslul khitab, kalimat pemisah yang diberikan oleh Nabi Daud alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atainaka al-hikmata wa faslul khitab. Sesungguhnya wahai Daud, kami berikan kepadamu al-hikmah dan kami berikan kepadamu faslul khitab, kalimat pemisah. Di antara sejumlah penafsir dari ulama ahli tafsir, mereka menyebutkan faslul khitab adalah kalimat amma ba'du. Dan kalimat amma ba'du ini adalah sebuah kalimat yang didatangkan untuk memisahkan antara pendahuluan dengan konten pembahasan. Jadi di antara uslub dan metode ketika seorang berbicara dalam sebuah munasabat, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah karya tulis, ketika dia menyebutkan pendahuluan dengan khutbatun hajah, sebelum dia menyebutkan konten dan inti pembahasannya, maka hendaknya dia terlebih dahulu menyebutkan kalimat amma ba'du, yang maknanya adapun setelah itu. Dan kalimat amma ba'du juga ini adalah sebuah kalimat yang disunnahkan bagi seorang khatib di hari Jumat untuk mengucapkannya setelah dia menyebutkan khutbatun hajah. Disitulah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sahihnya, bab qaulul khatib fil jum'ati amma ba'du, bab dianjurkannya seorang khatib dia berkhutbah di hari Jumat dengan mengucapkan amma ba'du. Jadi amma ba'du adalah sebuah kalimat yang dijadikan, dibawakan untuk memisah antara khutbatul hajah dengan pendahuluan dan inti pembahasan. Inilah yang ditempuh oleh penulis rahimahullah ta'ala. Beliau setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sebutkan apa? Kalimat amma ba'du. Kemudian وقال رحمه الله تعالى فقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم بطرق كثيرات بروايات متنوعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة زمرة الفقهاء والعلماء. Baik, kata beliau, sungguh kami telah diriwayatkan. Maksudnya beliau punya periwayatan hadis. Jadi ternyata beliau juga adalah salah seorang ulama ahli hadis yang beliau punya banyak riwayat-riwayat bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya ya dari semua 40 hadis yang beliau cantumkan dalam kitabnya ini, sebenarnya beliau punya sanadnya yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dengan sengaja beliau menghapuskan sanad-sanadnya liyasbula hifdhahu, agar mudah untuk dihafalkan untuk kaum muslimin dan agar menyebar faidahnya kepada kaum muslimin. Jadi maksudnya beliau mengatakan bahwa dalam kitab ini kami telah meriwayatkan bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa riwayat. Dan di sini beliau mengatakan faqad ruwina, sungguh kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dari jalan yang sangat banyak dan dari riwayat yang berbeda-beda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ala ummati 40 haditsan, barang siapa yang menghafalkan dari umatku 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia pada hari kiamat, dikumpulkan bersama ahli fikih dan dikumpulkan bersama para ulama. Hanya saja beliau sebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan sepakat para ulama ini merupakan hadis yang dhaif. Ya, tapi ada sebuah kaidah yang disepakati juga oleh para ulama, bahwasanya selama hadis tersebut pembahasannya seputar fadail a'mal, tentang keutamaan amal, maka boleh diamalkan. Walaupun hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah.
sepanjang pembahasannya seputar fadail a'mal, keutamaan-keutamaan beramal, maka boleh saja diamalkan untuk kaum muslimin. Ya, ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab beliau Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi setelah pembahasannya. Beliau mengatakan bahawa ulama telah bersepakat tentang sebuah kaidah, yaitu apabila hadis dhaif dan pembahasannya seputar fadail a'mal, keutamaan-keutamaan beramal, maka itu boleh diamalkan sepanjang pembahasannya seputar apa? Fadail a'mal, dan bukan seputar hukum. Sebab yang namanya hukum harus dibangun di atas hadis yang sahih. Ya, yang namanya hukum harus dibangun di atas hadis yang sahih, dan tidak boleh dibangun di atas hadis yang dhaif. Jadi kata beliau, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah dari sisi riwayat, tapi bisa diamalkan, dan juga boleh seorang mengharapkan keutamaan di belakangnya. Ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menghafalkan dari umatku 40 hadis tentang keutamaannya, tentang keutamaan, apa keutamaannya, maka kelak dia di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para ahli fikih dan para ulama. Artinya boleh-boleh saja seorang ketika menghafalkan 40 hadis dan dia mengharapkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis seperti ini. Saya katakan lagi bahwa walaupun dari sisi riwayat hadis ini disepakati oleh para ulama akan kelemahannya, tapi dari sisi pengamalan seorang boleh-boleh saja mengamalkannya. Karena memang kalau kita mencermati hadis ini, memang dia berbicara tentang apa? Tentang keutamaan amalan. Amalan yaitu barang siapa yang dia menghafalkan 40 hadis, ya, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama para ahli fikih dan para ulama. Baik. Wa fi riwayatin ba'athallahu faqihan 'aliman. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa shadidan. Kata beliau, dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia menjadi orang yang faqih dan menjadi orang yang berilmu. Iya. Dan sekali lagi bahwa hadis ini walaupun banyak riwayat-riwayatnya, walaupun banyak jalur-jalurnya, tapi sepakat para ulama semuanya hadis yang dhaif. Tapi boleh saja seorang mengamalkan hadis seperti ini dengan artian dia mengharapkan keutamaan yang tercantum dalam hadis tersebut. Ketika dia menghafalkan 40 hadis, dia boleh mengharap kepada Allah agar dikumpulkan pada hari kiamat bersama ahli fikih, bersama para ulama. Boleh saja. Jelas ya? Baik. Wa fi riwayat Abi Darda, dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Barang siapa yang dia menghafalkan 40 hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka saya untuk orang tersebut pada hari kiamat akan menjadi syafaatnya dan akan menjadi saksi untuknya. Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala rahimahullahu taala wa fi riwayat Ibn Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Wa fi riwayat Ibn Umar kutiba fi zumratil ulama wa usyira fi zumratil syuhada. Wa fi riwayat Ibn Mas'ud, dalam riwayat yang lain, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Ini keutamaan yang lainnya. Keutamaan yang lain bagi orang yang menghafalkan 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini akan dikatakan pada hari kiamat, masuklah engkau ke pintu surga yang mana saja engkau kehendaki. Iya. Maka hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, kawan-kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya dari kajian kita di malam hari ini dan malam-malam berikutnya adalah bagaimana kita, kalau paling tidaknya kita tidak bisa menghafalkannya, kita mengetahui makna-makna dari hadis yang telah kita baca. Kita mengetahui apa hukum-hukum yang bisa kita ambil darinya. Kalaupun seandainya kita tidak bisa menghafalkannya, karena mungkin kita punya kesibukan yang sangat luar biasa,
kita tidak punya kesempatan untuk menghafalkan hadis tersebut, tapi paling tidaknya pernah kita pelajari dan kita mengetahui apa hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para ulama, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zamratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Barang siapa yang dia menghafalkan 40 hadis, maka akan dituliskan baginya, akan dikumpulkan bersama para ulama dan dikumpulkan bersama para syuhada. Bagian terakhir. ثم قال رحمه الله تعالى واتفق القرآن على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنفه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وأولئك لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. Hadis yang telah kita sebutkan tadi itu sepakat para ulama bahwa itu adalah hadis yang dhaif, walaupun banyak yang meriwayatkannya. Disebutkan tadi dari riwayat siapa? Riwayat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib. Walaupun banyak riwayatnya, tapi sepakat para ulama juga bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Sehingga dari sisi riwayat tetap dia dikatakan sebagai hadis yang dhaif, tapi dari sisi pengamalan boleh-boleh saja kita mengamalkannya, karena memang hadis ini telah kita sebutkan tadi mengarah pada pembahasan apa? Keutamaan beramal. Baik. Kemudian para ulama mereka telah menuliskan tentang hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka. Fa awwalu man alimtuhu sannafahu. Ulama yang pertama kali saya ketahui yang menuliskan tentang lemahnya hadis tersebut, hadis yang kita bacakan tadi, adalah ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, thumma Muhammad bin Aslam al-Tusi al-alim al-Rabbani. Kemudian ulama berikutnya Al-Hasan bin Sufyan al-Nasawi, Abu Bakar al-Ajurri, pengarang kitab Asy-Syari'ah dalam pembahasan aqidah secara bersanad, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asbahani, والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني. Abu Uthman As-Sabuni adalah salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah yang beliau punya karya tulis yang sangat terkenal, i'tiqad ahli sunnati wal jamaah wal athar, i'tiqad ashabul hadis, keyakinan para ulama dan para ulama ahli hadis. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan akidah ahli sunnati wal jamaah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian wa Abdullah bin Muhammad al-Ansari wa Abu Bakar al-Baihaqi wa khalaiq la yusawn, dan juga banyak ulama yang mereka menyebutkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka sebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, apakah ulama yang dari belakangan ataukah ulama yang terdahulu? قال رحمه الله تعالى وقد استخرجت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على العمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال، مع هذا فليس اعتماد على هذا الحديث. Baik, sebagaimana kata beliau ya. Kata beliau, sungguh saya telah meminta istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala
Coba bayangkan ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan keluasan ilmu yang beliau miliki, dengan kedalaman fikih yang beliau dapatkan, dengan berbagai karya tulis yang beliau telah torehkan untuk kaum muslimin. Bersama demikian, ketika beliau hendak menulis sebuah karya tulis, maka beliau terlebih dahulu mengerjakan salat istikharah, meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat besar. Maka demikian pula bagi kita setiap muslim dan muslimah, ketika kita diperhadapkan dengan suatu perkara dan kita tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terbaik dari perkara yang paling baik, maka hendaknya kita juga senantiasa mengerjakan salat istikharah, meminta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat indah. Jangan hanya sekedar dibaca begini saja, tapi ini dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan, bahwa ternyata beliau, sekali beliau rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau mempunyai ketakwaan yang sangat luar biasa, bagaimana keluasan ilmu yang beliau miliki. Bersama demikian, beliau ketika ingin menulis sebuah karya tulis, sebuah kitab, beliau terlebih dahulu istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin ketika mereka diperhadapkan dengan dua perkara dan mereka tidak bisa menentukan mana yang terbaik dari dua perkara tersebut. Mereka tidak meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat bagaimana keberkahan dari kitab ini, Kita melihat bagaimana keberkahan dari kitab Al-Arba'in ini. Hampir setiap dari rumah-rumahnya kaum muslimin, tidak yang ahli sunnahnya, tidak yang di luar ahli sunnah, tidak penuntut ilmunya, dan tidak juga orang awamnya. Hampir setiap rumah-rumah mereka memiliki kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, apakah bentuknya terjemahan atau kitab aslinya. Ini semuanya adalah sebuah petunjuk yang sangat jelas bahwasanya kitab beliau adalah kitab yang diterima oleh kaum muslimin, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum beliau menulis kitab ini, beliau terlebih dahulu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 40 hadis. Alasannya beliau sudah tahu ya. Kita sudah mengetahui apa alasan beliau mengumpulkan 40 hadis. Untuk mengamalkan hadis yang telah disebutkan tadi. Walaupun secara riwayat semuanya ada kelemahan, tapi beliau mengamalkannya. Iqtidaan bi haula'i al-a'immah al-a'lam, untuk mencontoh para ulama-ulama yang terdahulu, wa huffadhul Islam, dan para ulama-ulama Islam. Wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala al-'amali bil hadits ad-dha'if fi fadha'il a'mal. Dan sungguh telah sepakat para ulama seluruhnya. Ini ulama seluruhnya telah sepakat para ulama seluruhnya bahwa bolehnya seorang beramal dengan hadits yang dhaif selama hadits tersebut pembahasannya seputar apa? Keutamaan beramal. Hanya itu saja. Kalau haditsnya pembahasan seputar fadhail amal, maka boleh diamalkan. Boleh seorang mengharapkan keutamaan di balik hadis tersebut. Seperti misalnya puasa di hari Arafah Ada beberapa riwayat di situ. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan puasa di hari Arafah yang akan kita kerjakan beberapa hari ke depan. Itu banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih. Banyak riwayat-riwayat yang lemah. Tapi secara amalan boleh saja seorang mengamalkannya. Artinya boleh saja seorang dia mengharapkan keutamaan di balik hadits yang telah disebutkan. Boleh saja. Di antara keutamaan yang disebutkan bahwa orang yang wukuf di Arafah itu, mereka-mereka yang wukuf di Arafah atau mereka-mereka yang menyaksikan hari Arafah itu dengan cara berpuasa, dengan cara ibadah, mereka akan dijauhkan dari api neraka. Walaupun dari sisi riwayat hadits tersebut hadits yang lemah, tapi boleh saja seorang mengharapkan keutamaan tersebut ketika dia berpuasa di hari Arafah. Boleh saja. Boleh, walaupun haditsnya hadits yang lama. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaannya
banyak keutamanya, tapi semuanya boleh diamalkan. Iya, sama seperti di sini. Iya, beliau rahimahullah taala mengumpulkan, iya, atau beliau menyebutkan hadis tadi, dan sepakat para ulama bahwasanya itu adalah hadis yang dhaif. Bersama demikian juga para ulama telah bersepakat akan bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif selama dalam pembahasan fadail a'mal. Wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha al-hadis. Bersama demikian bukanlah maksud saya untuk bersandar dengan hadis tersebut, bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahihah yuballighu ash-shahid minkum al-ghaib, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Bahkan saya mengumpulkan 40 hadis ini bukan untuk bersandar dengan hadis tersebut. Bahkan saya bersandar dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada seorang hamba yang dia mendengarkan ucapanku dan dia menghafalkannya dan menjaganya. Kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana dia pernah mendengarkannya. Jadi keutamaan bagi mereka yang menghafalkan hadis sebagaimana dia mendengarkan dari gurunya. Makanya kalau kita melihat dari para ulama itu, walaupun wajahnya mereka sudah tua, sudah keriput, sudah lanjut usia, tapi ada saja kelihatan dari wajah mereka penuh dengan cahaya. Seperti ulama-ulama kita yang berada di Saudi Arabia, Syekh Shalih Fauzan dan para ulama-ulama yang lainnya, usia mereka sudah lanjut, usia mereka sudah sangat tua, tapi bersamaan demikian kita melihat di wajah mereka itu ada cahaya yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Hal itu dikarenakan mereka menghafalkan hadis Nabi SAW sebagaimana mereka mendengarkan dari guru-guru mereka, dan mereka menyampaikan hadis tersebut. Jadi keutamaan bagi mereka yang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepada wajah-wajah mereka berupa cahaya yang sangat indah. Dan cahaya tersebut tidak bisa dilihat untuk orang sembarangan, hanya dilihat bagi orang-orang yang sebisa dengan mereka. Dan ini harus kita yakini bahwa barang siapa yang dia mendengarkan sebuah hadis dan dia menghafalkan hadis tersebut, kemudian disampaikan hadis tersebut kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkannya, maka orang seperti ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya cahaya. Dan sebaliknya kita melihat dari orang-orang yang menyimpang, merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengamalkan sunnah Nabi, tidak menghafalkan sunnah Nabi, akan kurang cahaya yang terlihat pada wajah mereka. Kurang cahayanya, wajahnya itu penuh dengan gelap gulita. Walaupun kulitnya putih, kulitnya bersih, tapi tidak terlihat cahaya dari wajahnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya andil dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini merupakan motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. وقال رحمه الله تعالى ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في السلوك وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد الصالحة رضي الله عن قاصدها. Baik, kata beliau, kemudian dari kalangan para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis terkait dengan usuluddin, pokok-pokok agama. Dan juga di antara mereka ada yang mengumpulkan 40 hadis pada cabang-cabang agama. Maksudnya beliau menyebutkan bahwasanya bukan cuma beliau saja yang mengumpulkan 40 hadis dalam satu kitab. Bahkan banyak di antara para ulama yang telah mengumpulkan 40 hadis dalam satu kitab, hanya saja metodenya berbeda-beda. Ada yang membahas 40 hadis tentang apa? Usuluddin, pokok-pokok agama, semuanya pembahasannya seputar akidah saja. Ada juga di antara ulama yang mengumpulkan 40 hadis hanya tentang pembahasan fikih saja. Itu disebutkan dengan furu'uddin, cabang-cabang agama. Ini perhatikannya, kalau seandainya kita mendapatkan dari bahasa para ulama tentang furu' al-usul, maka biasanya al-usul diterjemahkan dengan akidah-akidah.
Dan al-furu' diterjemahkan dengan pembahasan fikih. Jelas ya? Baik. Wa ba'dhum fil jihad, dan sebagian ulama juga mereka membahas seputar pembahasan jihad. 40 hadis mereka kumpulkan dalam satu kitab, pembahasannya seputar jihad. Keutamaannya, bagaimana ketentuannya, bagaimana pahalanya, bagaimana balasannya. Iya. Wa ba'dhum fi zuhdi, sebagian ulama yang lainnya mereka mengumpulkan dalam pembahasan zuhud. Zuhud maksudnya seorang yang junkannya seorang zuhud, tidak peduli dan tidak ambisius dengan dunia. Itu maksudnya pembahasan seputar zuhud. Wa ba'dhum fil adabi, sebagian ulama yang lainnya mereka mengumpulkan dalam pembahasan adab. Iya, seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di akhir pembahasan kitab Bulughul Maram, beliau sendirikan pembahasan seputar apa? Seputar adab yang beliau berikan judul Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini adalah pembahasan seputar adab. Adab dan akhlak yang harusnya dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah. Wa ba'dhum fil khutabi wa kulluha maqasid sarihah, dan semuanya adalah maksud yang baik. Semuanya adalah maksud yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka-mereka yang mempunyai maksud yang baik. Wa qad ra'aytu jam'a 40 ahamma min hadha kullihi, wa hiya 40 hadithan mustamilatan ala jami'i dhalik, wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'id ad-din. وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن ما دار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلث أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, kemudian saya berkomitmen 40 hadits yang saya bawakan ini dalam kitab ini, saya komitmen untuk menyebutkan hanya hadits yang sahih saja menurut beliau. Beliau sudah berkomitmen di awalnya bahwa beliau pastikan setiap hadits yang beliau cantumkan dalam kitab ini dipastikan hadits yang sahih, dan kebanyakannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Jelas ya? Jadi beliau sendiri sudah berkomitmen dari awal bahwa semua hadits yang beliau cantumkan tidak ada hadits yang dhaif, semuanya hadits yang sahih. Dan beliau juga berkomitmen bahwa kebanyakan dari hadits tersebut diriwayatkan siapa? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kenapa beliau mengkhususkan dua kitab ini? Karena memang pada dasarnya dua kitab ini, khususnya kitab Al-Bukhari dan Muslim, adalah kitab yang seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau An-Nuzha, adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau An-Nuzha, Nuzhatun Nadhar. Iya, bahwa dua kitab ini, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, adalah dua kitab yang sahih, yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Dan juga sepakat para ulama bahwa dua kitab ini adalah kitab yang diterima oleh kaum muslimin. Tidak ada sebuah hadits yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kecuali semua hadits tersebut diterima oleh kaum muslimin dengan penerimaan yang sempurna. Jelas ya? Wa adhkuruha mahdhufatal asanid, dan saya sengaja kata beliau menyebutkan hadits-hadits ini mahdhufatal asanid, dengan sengaja saya menghilangkan dari sanad-sanadnya. Artinya apa? Beliau secara riwayat, beliau punya riwayatnya bersambung kepada Nabi SAW. Dari setiap hadits yang beliau bawakan, beliau punya sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. Namun sengaja beliau hilangkan sanadnya. Apa itu sanadnya? Sanad itu maksudnya mata rantai dari rawi ke rawi yang lain, ke rawi yang lain sampai Nabi SAW. Jelas ya? Namun sengaja beliau menghilangkan sanad-sanadnya. Kata beliau, liyasbula hifdhuha, supaya hadits yang saya cantumkan itu mudah dihafalkan. Wa yu'ammal intifa'u biha insyaallah taala, supaya manfaatnya lebih tersebar lagi di tengah kaum muslimin. Iya. Thumma utbi'uha bi babin fi khafiyyi al-fadhiyah
وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. Baik, selesai muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kita akan bacakan hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Sudah masuk? Kita baca surah hadis ini. Baca saja, kita terjemahkan sedikit. ثم قال المصنف Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة البخاري بردسبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما أصح الكتب المصنفة في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Baik, hadits yang pertama ini, hadits yang dibawakan oleh yang penulis rahimahullah ta'ala adalah hadits yang sangat indah, hadits yang sangat luar biasa. Banyak di antara para ulama yang ketika mereka menulis kitab-kitab mereka memulai juga dengan hadits seperti ini. Seperti kitab Umdatul Ahkam, pengarangnya Al-Hafidh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama dari madhab Hambali dan juga adalah salah seorang ulama yang sangat berperan dalam menyebarkan madhab Hanabila, sehingga madhab Hanabila begitu tersebar. Di antara sebabnya adalah beliau rahimahullah ta'ala Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, pembahasan fikih, hadits yang pertama kali yang beliau cantumkan adalah hadits ini, hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga di antara ulama yang yang mereka mencantumkan hadits ini di awal kitab mereka adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di awal kitab sahihnya beliau mencantumkan hadits ini, hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin juga beliau memulai kitabnya dengan apa? Hadits ini. Dan juga dalam hadits ini juga, dalam kitab ini juga beliau memulai dengan hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para ulama menyimpulkan apa sebenarnya maksud dari para ulama ketika mereka menuliskan sebuah kitab dan mereka cantumkan di awal kali dengan hadits yang menyebutkan tentang niat. Iya. Maka disebutkanlah pembahasan dan penjelasan dari para ulama. Mereka menyebutkan bahwasanya maksud daripada para ulama, mereka memulai kitabnya dengan hadits tentang niat, bahwa mereka ketika menulis kitab tersebut mereka ingin memberikan pelajaran kepada diri mereka pribadi dan memberikan pelajaran kepada orang setelahnya. Iya, bahwa dan setiap perkara kita itu harus dibangun dengan niat. Iya, setiap perkaranya kita itu harus dibangun niat yang baik. Iya. Dan juga yang kedua disebutkan oleh para ulama, mereka sengaja menuliskan hadits tentang niat di awal kitab mereka agar supaya kitab yang beliau tulis itu betul-betul mengharapkan niat yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab yang mereka tulis, mereka berharap agar supaya niat mereka itu tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ternyata kitab-kitab mereka itu yang mereka awali dengan dengan pembahasan niat, kitab mereka sangat tersebar di tengah kaum muslimin. Kitab Sahih Bukhari sangat tersebar, kitab Riyadhus Shalihin sangat tersebar, kitab Al-Arba'in juga sangat tersebar, dan demikian pula ada kitab-kitab yang lainnya.
yang mereka memulai dengan apa? Pembahasan seputar niat sangat berperan diterima oleh kaum muslimin. Dan demikian pula nasihat saya kepada semuanya ya, kita dalam setiap amalan kita terlebih dahulu kita perhatikan niat-niat kita. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita baca Al-Quran? Untuk apa kita menghadiri majelis ilmu agama? Untuk apa kita mengerjakan ini, mengerjakan itu? Itu semuanya harus kita perhatikan, bahwa apapun yang kita kerjakan itu semuanya tergantung dengan niat-niatnya kita. Dan insyaAllah ta'ala penjelasannya kita akan sebutkan secara panjang lebar pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di sini, salat di masjid. Masjid ya? Masjid ya? Iya.